Lulus, cita-cita mau jadi apa? Cita-cita mau jadi apa? Dokter. Dokter. Udah nikah? Belum. Punya pasangan? Belum. Semoga kamu dapat MC mapan. Ya, oke. Sekarang main games aja jadi atlet tuh, atlet apa namanya? Iya. Mobile Legend ya? Mobile Legend ya? Mobile Legend, e-sport. E-sport. Dan di situ secara duitnya pun menjanjikan nanti gitu. Wah, duitnya juga besar tuh. Sesuatu prestasi akan ada penghargaan dari kami. Dan yang paling penting adalah program Ibu Celika Kerawang Cerdas akan kita pertahankan ya, bahkan kuotanya akan kita tambah ya. Jadi ingin masuk kerja ke pabrik Setuju, ya. Kalau semuanya ke pabrik, pertanian kita siapa yang mau ngegarap, bener nggak sih? Gen Z siap bertani ya? Gen Z siap bertani? Gen Z udah melihat ya, nanti buat menabur pupuk pun sudah tidak manual tapi pakai drone. Pakai drone. Siap ya, oke. Daripada main game, mending sambil itu naburin pupuk ya. Jadi nanti untuk Ya, terima kasih buat Hilmi dan Kiki. Boleh tepuk tangan yang meriah buat ibu sekalian. Buat MC kita Gen Z yang luar biasa, ganteng dan keren. Dan tentunya juga saya malam ini sudah sangat terpukau sekali bagaimana Pak Hari tadi membuka dengan begitu semangat. Yel-yelnya luar biasa, dan saya juga pengen ikut yel-yel juga Pak ya. Boleh sekali lagi ya Pak ya? Boleh Bapak Ibu sekalian ya, di acara Dialog Ngaji bareng Teh Gina. Oke, semuanya boleh berdiri sekali lagi. Yuk kita yel-yel biar semangat semuanya talk show-nya. Acep Gina! Acep Gina! Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih sekali lagi ya. Dan tentunya juga saya mengucapkan terima kasih buat Teh Gina Teh. Terima kasih sudah hadir di sini. Tentunya juga buat Pak Haji Danu, terima kasih Pak Haji. Buat Pak Hari, terima kasih Pak Hari. Buat Hilmi, Kiki dan juga para Gen Z yang hadir di sini, tepuk tangan yang meriah. Buat Bapak semua yang hadir di sini, terima kasih juga. Dan tentunya acara malam ini disupport oleh Trust Media. Jadi buat Trust Friend dimanapun Anda berada, yang nonton YouTube-nya Trust Media di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk like, share, subscribe-nya, dan pilih Teh Gina untuk jadi calon pemimpin Karawang yang ke depan. Oke, ya, tapi sebelum kita mulai dialognya, saya dipesenin sama Pak Haji Danu, Mas Banyu tolong dong diberikan sesuatu yang nyenengin buat masyarakat di sini. Oke, siap. Kalau gitu saya mau punya bingkisan ya. Tolong Pak LD disiapin bingkisannya. Yang tahu angkat tangannya, langsung saya kasih hadiah. Yang mau hadiahnya angkat tangan dulu. Yang mau hadiahnya angkat tangan dulu. Nah, Gen Z boleh, ibu-ibu juga boleh, adik-adik boleh. Yang nggak boleh kayaknya Pak Hari sama Pak Haji Danu ya. Karena itu dapatnya hadiah spesial dari Teh Gina langsung. Oke, boleh ke depan yang tahu ya. Ini hadiahnya dari Teh Gina deh. Pertanyaan yang pertama, pilkada dilaksanakan tanggal berapa? Angkat yang paling tinggi. Ya, saya pilih yang paling cantik dulu. Sebagai laki-laki yang suka wanita cantik ya. Itu memang Pak Haji, mohon maaf deh. Saya izin dulu sama Pak Haji, mohon maaf ya. Yang cantik dulu, dari tadi saya ngeliatin ini kan paling cantik nih. Oke. Namanya siapa? Filaili. Filaili. Kamu kelas berapa sekarang? Baru lulus. Cita-cita mau jadi apa? Cita-cita mau jadi apa? dokter. Dokter. Udah nikah? Belum. Punya pasangan? Belum. Semoga kamu dapat MC mapan. Ya, oke. Cukup ya. Siap. Pertanyaan tadi adalah pilkada dilaksanakan tanggal berapa? 27 November. Betul nggak? Betul. Hadiahnya Pak LD tolong diberikan. Nah, ini dulu sama Teh Gina langsung. Silakan. Masya Allah. Terima kasih ya. Iya, silakan balik ke tempat. Yang kedua, masih ada 5 hadiah. Oke. Siapa pasangan calon nomor urut 1? Yang tahu. Ya, yang tahu. Coba ya. Yang kelihatannya masih single ya, Ya, ibu sini. Ya, yang masih single ya. Bu, maaf Bu, pas saya bilang ibu masih single semua nggak percaya Bu ya. Tuh nggak percaya. Oke. Namanya ibu siapa? Namanya Ibu Siti Aan. Oke. Ibu jawab pertanyaan bukan dada-dada ya. Oh, fans ya Ibu. Oke. Emang masih single beneran? Enggak, udah punya anak 1. Oh, ya.
Nggak kelihatan ya. Dari tadi gitu-gitu terus ya Ibu ya, luar biasa ya. Oke, Ibu, siapa pasangan calon nomor urut 1? Kok mikir? Siapa pasangan nomor urut 1? Bapak Acep Jemjuri Dan Ibu Gina. yeay, dapat hadiah dari Teh Gina tuh, dapat. Terima kasih. Iya, masya Allah. Beruntung banget. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oh iya. Kayaknya Ibu sering nonton Hotman Paris ya ini ya. Oke ya, luar biasa. Oke, yang ketiga. Nah, ini siap-siap yang tahu. Buat laki-laki nih, buat Gen Z siap ya. Coba yang tahu. Gen Z mana Gen Z? Coba. Iya Mas pakai topi. Sini bro. Nah ini dia. Gen Z. Teh Gina tuh. Kata Pak Haji Danu tadi, demi tulus dari hati memimpin Karawang, melepaskan tuh jabatan yang sudah diraihnya sebanyak berapa kali? Oke, coba di sini dulu. Ya, namanya siapa? Ivan Fala. Umurnya berapa? 20. Wah, masih muda banget. Cita-cita mau jadi apa Ivan? Tentara. Tentara. Amin. Didoain ya. Oke, Ivan, pertanyaannya tadi ya, berapa kali Teh Gina terpilih anggota DPRD provinsi? 3 kali. Betul? Betul Teh Gina ya? Betul. Oke, langsung dapat hadiah. Silakan Ivan, dia berikan. Ya, terima kasih. Oke, yang keempat. Siap-siap, yang keempat nih ya. Oke, A, B, C, D. Apa julukan Teh Gina? Ya, yang tahu, ayo. Yang tahu, julukan Teh Gina, ayo. Sini Ibu. Kok kayaknya dibisikin Ibu Haji Danu deh. Sini. Namanya siapa? Budaya. Budaya. Oke, Budaya. Julukan Teh Gina apa? Kerudung merah. Iya, betul. Iya. Oke. Iya. Teh Gina maaf, hadiahnya buat Ibu Haji Danu aja. Dikasih tahu ya, enggak. Silakan. Terima kasih. Ya. Oke. Sendiri sekarang satu lagi ya. Siapa yang tahu yel-yel pasangan calon nomor 1? Coba sendiri. Ya Mas, sini, geser. Ayo coba. Yang baju hijau. Oh ya, boleh. Yang pakai rompi. Coba. Ini tahu yel-yel nggak? Ada berapa? Nama siapa? Robi Sorli Wesley Amri. Boleh, amin. Kebanyakan. Robi umurnya berapa? 22 tahun. Cita-cita mau jadi apa? Jadi TNI. Amin ya, semoga terpilih ya. Udah tahu yel-yelnya? Coba. Coba ya. 1, 2, 3. Acep Gina. Gaskan, abdikan, jadikan. Tepuk tangan. Silakan Teh Gina diberikan hadiahnya. Luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi ya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu dia hadiah kenang-kenangan dari Teh Gina buat Bapak Ibu sekalian ya, buat adik-adik juga. Baik, Transfriend. Sekali lagi kita hari ini di Transmedia di YouTube channel ya. Hari ini kita mau talk show sama Teh Gina. Beberapa hari yang lalu juga kita udah beberapa kali talk show sama Teh Gina. Nah, sekarang buat yang sudah punya YouTube channel jangan lupa subscribe, like, and share YouTube-nya dari Transmedia. Nah, buat Bapak Ibu juga, nanti kita kasih kesempatan buat adik-adik, ibu atau bapak yang mau bertanya ke Teh Gina di akhir acara 3 kali pertanyaan. Jangan lupa selama sesi pertanyaannya boleh disimak baik-baik. Siapa tahu selama kita talk show yang mungkin bapak ibu ada yang belum dipahami dan boleh ditanyakan. Siap ya semuanya? Siap. Oke, Teh Gina. Terima kasih Teh sekali lagi kesempatannya untuk saya bisa berbicara dengan Teh Gina dan beberapa kali dan ini kesempatan yang kesekian kalinya. Nah ini Teh tentang karena Gen Z yang hadir di sini, Transfriend ya. Kita otomatis fokusnya ke Gen Z Teh, generasi muda. Dan kebetulan Teh Gina tuh generasi milenial. Jadi secara milenial awal tuh, milenial awal. Jadi ke Gen Z nggak terlalu jauh ya. Kalau Pak Haji Danu mungkin jauh, makanya Pak Haji bilang udah waktunya sama Teh Gina aja. Nah, kira-kira Teh Gina
apa aja concernnya untuk Gen Z dalam pembinaannya, mungkin untuk soft skillnya atau beberapa kali arahan yang akan diberikan Teh Gina untuk para Gen Z ini. Silakan Teh. Baik, Kang Banyu, terima kasih banyak. Kawan-kawan, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Ya, aku sapa dulu semuanya ya. Jadi yang hadir di sini ada tentunya tokoh-tokoh Superum Regensi, ya, Bapak Haji Danu hadir, kemudian Pak Heri Santoso, terima kasih banyak, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kemudian Gen Z Perum Permata Regensi, tepuk tangan dulu, mana Gen Z? Kemudian pemuda-pemudi Perum Regensi, terima kasih banyak, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Jadi aku di sini tuh udah kedua kalinya. Dua kali ya. Iya betul. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Kang Banyu, apa langkah-langkah yang akan Pak Acep Gina berikan untuk Gen Z ya dan milenial. Jadi kami sudah menyusun visi misi dan program kerja tentunya. Dalam visi Acep Gina itu ada kita punya visi Karawang maju bersama menuju Jaya Mulia Tohaga. Tentunya dalam mewujudkan visi ini kita akan selalu melibatkan anak-anak muda Karawang, yaitu Gen Z dan milenial. Untuk itu kita punya program khusus untuk milenial dan Gen Z. Kita akan meningkatkan fasilitas ruang publik ya untuk anak-anak Gen Z dan milenial bisa mengekspresikan minat dan bakatnya di setiap kecamatan nanti ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ada keinginan ya untuk mengembangkan minatnya misalkan dalam main musik ya, kemudian juga kira-kira anak-anak muda sekarang senangnya olahraga ya dan lain sebagainya. Pokoknya yang semua mendukung kegiatan-kegiatan yang berdampak positif buat anak-anak milenial dan Gen Z akan disupport oleh Pak Acep dan Gina selama 5 tahun ke depan kami memimpin Kabupaten Karawang ya. Kemudian ya untuk meningkatkan soft skill kita akan bangun BLK, Balai Latihan Kerja nih buat teman-teman yang belum terserap di dunia industri sambil menunggu misalkan panggilan dari pabrik ya. Kemudian juga sambil mempersiapkan teman-teman semua untuk masuk ke dunia kerja ya. Kita akan sediakan balai latihan kerja di mana nanti ke depan kita harap balai latihan kerja ini tidak hanya berfokus di perkotaan saja, tetapi kita akan upayakan untuk bisa didirikan di setiap desa minimal atau di setiap kecamatan. Supaya apa, Kang Bayu? Supaya teman-teman ini nggak perlu jauh-jauh nanti kalau mau mendapatkan pelatihan ya, karena kan kalau jauh-jauh gitu harus ada ongkosnya, lagi-lagi nanti akan membebani orang tuanya, benar nggak ya? Dan juga yang harus kita perhatikan, orang tua juga khawatir ya kalau anak-anaknya pergi jauh gitu kan, misalkan naik kendaraan motor atau apa, kalau dekat kan latihannya enak, bisa dipantau, benar nggak? Jadi tidak khawatir lah buat orang tua. Nah nanti kita akan adakan BLK ya, walaupun sekarang BLK sudah ada ya, tetapi memang jumlahnya belum banyak, belum bisa mewakili populasi anak-anak muda di Kabupaten Karawang. Jadi dengan adanya BLK kemudian memberikan pelatihan secara gratis, dan yang paling utama pelatihan yang akan diberikan adalah yang dibutuhkan oleh pasar dan industri. Jadi ke depan mereka ketika udah siap, udah bisa menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, kita tinggal dorong ya. Inilah pabrik, ini pabrik, kita punya anak-anak muda Karawang yang bisa bekerja di perusahaan gitu ya. Tidak hanya fokus untuk perusahaan sih sebetulnya, kita juga harus punya opsi lain. Jadi nanti dalam BLK tersebut pun juga kita akan dorong anak-anak muda kita untuk berani berwirausaha gitu ya. Jadi nggak hanya keterampilan untuk pabrik, tetapi kayak misalkan anak-anak muda ini punya bakat, saya emang nggak mau kerja di pabrik, saya pengen buka usaha sendiri, buka bengkel ya, atau misalkan coffee shop ya, barber shop dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan berikan pelatihan di BLK tersebut. Atau dunia kreatif juga bisa Teh ya? Benar ya. Tuh. Nah di BLK ini kan Balai Latihan Kerja, mungkin buat teman-teman Gen Z Teh di era sekarang ini kan nanti akan ada penyesuaian dengan passionnya masing-masing atau keinginan masing-masing. Kayak tadi ada Gen Z kita ada yang jadi TNI misalkan ya. Nah mungkin Teh nanti ada 3 soft skill yang harus di-sharing sama teman-teman di sini. Ada pelatihan komunikasinya, public speaking, bahasa Inggris sama penguasaan digital. Itu bisa dimasukin di situ ya Teh ya? Sangat bisa. Jadi contohnya nih aku bantu membangun BLK ya melalui aspirasi anggota DPR RI Pak Obon di daerah Dengklok itu
dia mengkhususkan BLK-nya tersebut untuk meningkatkan keterampilan bidang teknologi digital. Jadi nanti outputnya itu mereka bisa mendesain ya, mereka bisa memproduksi kayak misalkan ini nih mug ya, pokoknya gambar-gambar desain grafis itu mereka nanti akan diajarkan di situ. Yang juga contohnya sekarang nih Kang Banyu ya, beliau sangat mahir sekali dalam hal public speaking, MC ya. Nah ini teman-teman kan pasti nih dari sekian banyak adalah yang berminat untuk jadi MC yang pinter ngomong di depan umum, yang berani. Nah nanti tinggal diasah, kita akan berikan nanti pelatihannya. Tergantung nanti requestnya dari masyarakat, dari anak-anak muda yang paling banyak apa. Kita upayakan ya sebagai pemerintah kan kita harus selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya anak-anak muda. Kita akan dorong supaya pemerintah bisa memberikan pelatihan yang diinginkan gitu. Tepuk tangan buat Gen Z dong. Kan wakil bupatinya milenial ya, jadi sangat tahu isi hati kalian semua ini ya. Karena generasinya jauh ya, sebagai kakak itu ya, Ini seumuran adik-adik aku gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi buat Gen Z kedepannya akan dapat fasilitas kemudahan dari Teh Gina nanti ya. Betul. Jadi terutama ketika ini sudah didapat nantinya dimaksimalkan ya Teh ya. Dimaksimalkan supaya memajukan Karawang dan jadi generasi terbaik untuk kedepannya. Betul. Oke. Nah mungkin juga Teh, berbicara Gen Z atau milenial atau juga mungkin generasi lainnya, kita adalah masuk ke pembinaan atlet Teh, atlet muda ya tentunya juga. Jangan sampai ketika atlet potensial di Karawang ini, ketika tidak diberikan apresiasi, ternyata ada kasusnya sampai atlet ini pindah untuk ke kota lain. Ketika ada satu kejuaraan atau perlombaan ya Teh ya. Nah ini seperti apa Teh konsepnya Teh? Ya, jadi Pak Acep dan Gina juga, Pak Acep ini kan ketua IPSI, ya Ikatan Pencaksilat Indonesia. Beliau ketua IPSI, ya Pak Acep. Jadi memang sangat concern sekali kita dalam menyusun visi misi dan program kerja. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah masalah olahraga dan atlet ya, karena memang banyak keluhan kepada kami yang atlet tersebut juga merasa kurang diperhatikan di Kabupaten Karawang. Nah ke depan kita punya program, salah satunya adalah kita akan meningkatkan fasilitas olahraga ya, tidak hanya bagi olahraga prestasi tetapi juga bagi olahraga masyarakat dan pembinaan bibit-bibit atau atlet-atlet nih yang sekiranya dari kecil udah kelihatan nih bakatnya di cabang olahraga yang mana gitu ya, tinggal nanti pemerintah ikut memberikan perhatian supaya minat dan bakatnya itu semakin bagus gitu ya, semakin bisa kedepannya mereka berkompetisi begitu. Kemudian setelah nanti mereka sudah tumbuh, sudah berhasil menjadi atlet, yang diharapkan oleh atlet adalah bentuk apresiasi apa sih yang diberikan sama pemerintah kepada mereka gitu ya, ya. Nah itu juga ke depan kita punya program, salah satunya adalah memberikan perhatian dan apresiasi kepada atlet yang berprestasi begitu ya. Nah bentuknya apa dan lain sebagainya nanti pasti akan secara teknis akan kita kita rembukin bareng. Namun yang pasti kita sudah ada inisiatif untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Karawang. Ya supaya ya ketika atlet berprestasi kita ini meraih medali gitu, mereka merasa dihargai ya, pengorbanannya ya. Karena kan yang jadi atlet itu tidak mudah, mereka harus meninggalkan keluarga ya, kemudian juga udah nggak bisa lagi tuh main-main nongkrong-nongkrong, effortnya luar biasa gitu. Jadi kerja kerasnya harus dihargai. Dan lagi kedepannya kita juga dukung supaya mereka bisa terus meningkat gitu ya. Go nasional atau bahkan go internasional ya Teh Gina ya. Iya betul. SEA Games atau Olimpiade gitu kan. Wow itu keren banget. Coba teman-teman Gen Z di sini ada yang mau jadi atlet, angkat tangannya. Ya, silakan. Atau mungkin udah jadi atlet. Udah jadi atlet di sini. Oh, sudah ada. Sekarang main games aja jadi atlet tuh. Atlet apa namanya? Iya. Mobile Legend ya? Mobile Legend Teh. Mobile Legend. E-sport. E-sport. Dan di situ secara duitnya pun menjanjikan nanti gini. Duitnya juga besar tuh. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman Gen Z nanti Teh Gina sangat fokus sekali untuk pembinaan dan fasilitas olahraganya. Baik olahraga yang hobi ya Teh ya nantinya atau olahraga yang memang buat profesional. Betul. Olahraga masyarakat lah nih. Bapak-bapak suka main badminton, anak-anak main basketball, main volley itu, futsal gitu kan ya, nanti akan kita support insya Allah ya. Karena yang pasti Teh Gina akan senang melihat masyarakatnya sehat gitu ya. Iya betul. Walaupun
aku nggak bisa main volley, senang nontonnya. Itu yang dibutuhkan teh dukungannya Teh Gina pastinya ya. Oke, kita teh masuk ke pertanyaan berikutnya adalah tentang fasilitas pendidikan Teh Gina ya. Ini bagaimana fokusnya untuk adik-adik kita yang masih SD, SMP, SLA teh ya, termasuk SMA dan juga SMK. Karena mungkin kemarin juga untuk SMA itu fokusnya di pemerintah provinsi ya teh ya. Karena terkait zonasi. Nah, ternyata untuk pemerintah daerah sekarang bisa lebih terbuka karena ada perubahan sekolah baru ya teh, penambahan sekolah baru. Nah, itu seperti apa teh kira-kira yang akan diberikan? Baik, kalau fasilitasnya? untuk fasilitas sekolah memang dari tahun berapa ya? Koreksi Pak Haji Danu, 2014 apa? SMA, SMK, SLTA ya. Itu sudah jadi kewenangannya Provinsi Jawa Barat. Jadi segala bentuk misalkan seperti perbaikan sarana dan prasarana sekolah ya, bosnya gitu ya, itu sudah diberikannya langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, walaupun dalam perjalanannya karena masa transisi dari kabupaten ke provinsi pasti akan banyak penyesuaian gitu kan. Karena aku pun juga banyak menerima semacam keluhan ataupun ya secara teknis yang belum memuaskan dalam pelayanan tersebut, dalam transisi tersebut. Nah, ke depan aku pun juga sekarang ya ada sih beberapa sekolah yang aku dengar juga harus diperbaiki sarana dan prasarananya seperti gedung sekolah dasar ya, SMP gitu. Acep Gina berkomitmen karena kita punya program kerja dalam bidang pendidikan, salah satunya meningkatkan, memperbaiki sarana dan prasarana gedung sekolah ya, untuk sekolah dasar, untuk SMP, supaya seperti visi kita, Karawang maju bersama menuju Jaya Mulia Tohaga. Artinya harus semua anak-anak Karawang ini bisa bersekolah dengan nyaman ya. Kemudian juga kita tingkatkan fasilitasnya karena apa? Karena Indonesia punya cita-cita yaitu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang harus dipersiapkan dari sekarang ya. Adapun tadi kebijakan yang baru tersebut nanti akan kami sama-sama pelajari karena kementerian pun sekarang berubah dibagi dua ya Pak Haji ya. Kementerian Pendidikan itu ada Kementerian Pendidikan Menengah. Jadi kan waktu itu Kementerian Pendidikan satu dari sekolah dasar sampai kuliah ya. Sekarang dibagi dua Kementerian Pendidikan itu ya. Ada sekolah dasar sama sekolah menengah, kalau nggak salah nanti kita pelajari lagi ya. Regulasinya pastinya nanti regulasinya betul karena sekarang agak ada perubahan gitu kan. Dan termasuk itu juga mungkin teh adalah tentang bagaimana siswa berprestasi akan diberikan sesuatu ya pasti. Iya, tentunya siswa berprestasi akan ada penghargaan dari kami. Dan yang paling penting adalah program Ibu Celika Karawang Cerdas akan kita pertahankan ya, bahkan kuotanya akan kita tambah ya. Jadi jangan khawatir ya, Teh Selika sudah tidak menjabat bupati, jangan khawatir bahwa Kacer ini akan kita hentikan, malah justru akan kita tambah kuotanya ya, supaya lebih memudahkan masyarakat Karawang khususnya orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya gitu kan. Jadi program yang sudah ada dan bagus dilanjutkan ya Teh ya? Semua yang bagus-bagus kita lanjutkan ya. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Baik, ini adalah tentang, ini adalah tidak kalah yang penting ya Teh Gina, adalah kualitas kesehatan ya Teh. Karena ternyata program yang diusung Bapak Prabowo ya Teh ya adalah makan siang bergizi gratis buat SD, SMP, SLA dan juga pesantren juga ibu hamil. Nah, ini gimana Teh Gina? Ya, kita alhamdulillah ya, pasangan Acep Gina ini kita dalam koalisi yang partainya ini saat ini sedang duduk di kabinet ya. Jadi kita punya banyak menteri karena kan koalisi Indonesia Maju semua bergabung dalam kabinet merah putih ya, kabinetnya Pak Prabowo. Nah, ditambah lagi Pak Prabowo menunjuk Acep Gina ya untuk bisa maju dalam pertarungan pilkada saat ini dengan harapan Pak Prabowo ingin Acep Gina menang, sehingga setelah menang Acep Gina bisa mengawal program-programnya Pak Prabowo di Kabupaten Karawang selama 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah makan siang bergizi gratis bagi anak-anak, kemudian juga bagi ibu hamil, dan pemberian susu gratis juga ya buat anak-anak ya. Nah, yang susu ini sebetulnya itu sudah jadi program Partai Gerindra, kita namakan Revolusi Putih sebetulnya, dan sudah jalan itu ya? Sudah jalan dari sejak Partai Gerindra berdiri gitu. Nah, Kang Banyu, Acep Gina sangat berkomitmen sekali untuk selalu mendukung apa yang menjadi program pemerintah pusat. Salah satunya adalah makan siang bergizi gratis.
Insya Allah nanti jika Acep tidak terpilih, kita akan mendirikan yang namanya BUMD Pangan. Ya, nah, BUMD Pangan ini nanti kita akan bekerja sama dengan petani, dengan nelayan, ya, dengan pembudidaya ikan untuk bisa menyimpan hasil panennya mereka, hasil ikannya mereka di BUMD Pangan ini. Pertama untuk menstabilkan harga, ya, kemudian juga kedua supaya kita tidak kehabisan stok, karena kan yang namanya hukum ekonomi, kalau stoknya sedikit, ya persediaannya sedikit, permintaan meningkat, harga jadi naik. Ya. Jadi untuk menstabilkan harga, untuk mendukung kesejahteraan petani, kita akan mendirikan BUMD Pangan. Nah, fungsinya apa nanti ke depannya? Karena itu tadi, karena kita punya program makan siang sehat gratis yang kita harapkan bahan-bahan pokoknya, yaitu makanan seperti beras, ya, ikan, sayur-sayur, daging itu bisa dapatkan dari BUMD Pangan yang akan Pak Acep dan Gina buat nanti setelah kita terpilih, begitu. Jadi selain nanti program pemerintah pusatnya harus kita jalankan, harus kita kawal, kita pun juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, petambak kita. Begitu. Dari hulu ke hilirnya lebih mudah teh ya. Benar. Nah, itu dia. Ya. Apalagi fokusnya Bapak Prabowo pun ternyata Teh Gina adalah untuk swasembada pangan. Swasembada pangan, Ya. ketahanan pangan, Ya. gitu, betul. Ya. Ditambah lagi ada Pak Haji Danu sebagai sekretaris Tani Merdeka Jawa Barat. Tepuk tangan dulu buat Luar beliau. biasa. Saya nggak mau bocorin Teh Gina, siap-siap nanti 2 alat canggih siap hadir. Wah, itu usulnya Pak Haji Danu program barusan tadi. Boleh tepuk tangan Pak Haji Danu. Nah, buat Ibu Bapak Petani siap-siap sejahtera pokoknya ya Teh Gina ya. Iya. Nah, Jadi kalau urusan pertanian, pangan dan lain-lain urusan apa namanya ya tentang Karawang itu Ya. gurunya itu Pak Haji Danu. Ya, betul Saya tuh sekali. belajar sama beliau. Tepuk tangan dulu buat Pak Haji Danu. Jadi membalikan lagi Karawang dulu yang image adalah lumbung beras ya Teh ya. Ya. Dan kebetulan Lumbung padi, Indonesia ya. memang negara agraris Teh ya. Bener. Itu harus dikedepankan ya Teh Gina ya. Harus dikedepankan, harus dipertahankan ya. Walaupun sekarang Karawang kedua terbesar sebagai lumbung padi di Jawa Barat ya. Apa namanya, tetapi kita jangan berkecil hati. Tadinya kan kita pertama nih, sekarang tergeser jadi kedua karena banyak lahan yang beralih fungsi gitu Oke, kan, oke. perumahan ke industri. Nah, tetap kita harus pertahankan. Salah satunya tadi yang aku sampaikan ya, aku belum sampaikan sih. Aku ingin anak-anak muda kita Ya. tidak melulu fokus ingin masuk kerja ke pabrik. Setuju, ya. setuju, Kalau Teh. semuanya ke pabrik, pertanian kita siapa yang mau ngegarap, bener nggak sih? Nah, Gen Z siap Iya. bertani ya. Gen Z siap bertani. Siap, bagus. Gak mungkin dong pertanian kita yang sangat besar potensinya ke depan ya Oke. harus ditinggalkan gitu. Jadi Ya. kita support ke depannya ya Pak Oke. Haji. Kita berikan alat Ya. mesin pertanian modern Ya. buat anak-anak muda. Mungkin Gen Z kedepannya Teh nanti buat menabur pupuk pun sudah tidak manual tapi pakai drone. pakai drone. Siap ya, siap ya, oke. Daripada main game, mending sambil itu naburin pupuk ya. Jadi nanti untuk posting di sosial media TikTok, Instagram, jadi udah nggak malu lagi Teh, Iya. karena ternyata bertani pun canggih dan mengasihkan. Betul, Ya, betul, itu dia. betul. Kita Jadi harus mindsetnya itu ya Teh yang digali ya. Mindsetnya, benar. Mindsetnya ya. Benar. Oke. Nah ini yang terakhir tentunya juga ini ada bantuannya dari Pak Haji Danu nanti boleh ya tentang bagaimana peningkatan infrastruktur di perumahan, nah termasuk perumahan Regency ini Teh. Ya. Jadi mungkin jalannya, tempat ibadah, dan juga fasilitas umumnya karena terkendala belum adanya serah terima dari developer ke pemerintah. Ya. Nah ini mungkin ya butuh banget Ibu Bapak ya. Silakan Teh Gina. Baik, pada intinya gini, kita selama tidak menabrak aturan, selama apa namanya sesuai dengan aturan yang ada, Ya. apapun keinginan dari masyarakat Karawang, insya Allah akan kami bantu, akan kami support ya, termasuk keinginan dari masyarakat Perum Regency yang dimana saat ini saya berada dan ini kesekian kalinya Gina masuk ke Regency. Artinya gak perlu Gina dengar dari orang tentang kondisi Regency, Gina sudah melihat langsung kondisinya seperti apa. Nah ke depan jika Bapak Ibu ya teman-teman milenial Gen Z semua ada yang diperlukan dalam hal pembangunan infrastruktur, misalnya perbaikan jalan ya, pembangunan irigasi saluran air, drainase Fasilitas ya, umum gitu ya. fasilitas umum kayak apalah lapangan olahraga gitu kan, atau gedung serbaguna Ya, dan betul. lain sebagainya, selama tidak menyalahi aturan akan selalu kita support. Oke. Ya gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi aku selama di Dewan ya 10 tahun di Dewan, Gina tuh udah banyak juga membantu infrastruktur perumahan. Ya, oke. Ya, yang di Cilamaya aku bantu masalah
jalan, kemudian juga pemagaran dan lain sebagainya. Ditambah lagi seperti aula desa, itu banyak juga desa-desa yang sudah Gina bantu dari aspirasi Provinsi Jawa Barat. Artinya apalagi Pak Acep ya, beliau pengalaman sebagai kepala dinas PUPR. Urusan benar-benar Lebih ibadah, paham ya? pengelolaan itu mah udah di luar kepalanya beliau lagi ya. Iya. Artinya sudah paham. Iya. Tinggal gimana nanti upaya kita ya supaya Pak Haji, mungkin Pak Haji ada informasi yang lebih paham bagaimana ini masalah yang perumahan yang belum serah terima ke Pemda. Ya nanti mohon dibantu jawabannya oleh Pak Haji. Ya, boleh Pak Haji Danu, boleh ke depan nih Pak Haji ditambahkan. Tepuk tangan buat Pak Haji Danu. Kira-kira, oh ya silakan Pak Haji Danu ditambahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Jadila ya. Bapak Ibu semua, memang di tahun ini, dari tahun ini, khususnya di tahun 2024, saya yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Karawang, ya 3 periode, ini baru tahun ini, Pak Jerry. Ya. Baru tahun ini wajah kami terkendala untuk membangun infrastruktur yang ada di perumahan-perumahan. Nah, kenapa? Ya. Dengan alasan bahwa perumahan ini belum diserah terimakan. Ya. Tetapi ini kan tidak elok. Saya sudah menyampaikan, sudah membicarakan bahwa jangan ada polarisasi. Jangan ada perbedaan terhadap masyarakat. Yang di perumahan, yang ada desa kan masih masyarakat Kabupaten Karawang. Betul tidak? Betul. Ya. Jadi jangan dipilah-pilah. Ya. Artinya ketika ada persoalan berkaitan dengan perumahan yang belum diserah terimakan, jangan mengorbankan masyarakat. Pemerintah ini harus bertanggung jawab dari awal. Apa yang harus menjadi aturan-aturan sehingga tidak terkendala seperti itu. Kalau misalnya yang tidak dibangun, sama saja ini dengan mengorbankan daripada hak masyarakat, betul tidak? Ya, hari ini belum bisa dibangun. Kenapa? Karena perumahan yang belum diserah terimakan ini akan terkendala seperti itu. Ya, insya Allah. Maka Teh Gina ketika nanti terpilih ini akan merubah semua tatanan untuk mempermudah fasilitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. Itu ya. Jadi bukan saja yang ada di desa, termasuk juga yang ada di perumahan. Kenapa? Karena masyarakat Kabupaten Karawang ini menunaikan kewajibannya. Tadi saya sampaikan. Apa kewajibannya? Ya, kita dengan terangnya, ya, dengan terangnya listrik, kita bayar pajak beneran tidak? Kita bayar tidak? Bayar. Kemudian kita punya kendaraan, bayar pajak kendaraan tidak? Kita punya rumah, bayar pajak bumi bangunan tidak? Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Sudah ditunaikan belum? Sudah. Ya, itu hak. Nanti dari kewajiban yang sudah kita tunaikan, maka ada hak. Apa haknya? Hak dari pemerintah, kita harus memperoleh pelayanan. Betul tidak? Harus memperoleh pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan dasar. Tadi sampaikan oleh Ibu Haja. Pelayanan tentang kesehatan. Ya. Pelayanan tentang pendidikan. Kemudian, apa lagi? Ya. Termasuk infrastruktur ini. Menjadikan kewajiban pemerintah daerah untuk membangun seluruh kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi kita secara komprehensif ya tim Ajam Gina ya akan membangun kondisi Kabupaten Karawang lebih baik lagi ya. Nah, kemudian ya sekali lagi apa yang menjadikan terkendala hari ini terkait dengan perumahan-perumahan yang belum diserah terimakan, maka pemerintah harus memfasilitasi apa yang harus dilakukan sehingga tidak mengorbankan masyarakat yang ada di perumahan. Ya. Jadi sekali lagi kami akan berusaha semaksimal mungkin agar hak masyarakat itu harus benar-benar bisa dinikmati. Karena kita membayar pajak adalah untuk kita. Kita melakukan kewajiban kita, maka
hak kita harus didapatkan. Betul tidak? Insya Allah ya. Jadi sekali lagi, Ibu Hajah Gina, Pak Haji Acep akan konsen untuk masyarakat Kabupaten Karawang, membangun Kabupaten Karawang lebih baik lagi. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Tepuk tangan buat Pak Haji Dano. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Teh Gina, sebelum closing, silakan Teh Gina mungkin ada yang mau disampaikan buat saudara-saudara kita dan tentunya diberikan semangat, mindset yang bagus, dijanjikan ke mereka kalau kita punya masa depan yang cerah khususnya di Karawang dan umumnya di seluruh Indonesia. Silakan Teh Gina. Baik, teman-teman semua, Bapak dan Ibu, Acep dan Gina sudah melaksanakan sosialisasi ya turun ke masyarakat sejak tanggal 15 September, belum lagi yang ke belakang ya. Saya sendiri sudah 300 titik yang saya datengin ya, belum lagi Pak Acep. Berarti kira-kira sudah ada 700 titik yang Pak Acep dan Gina datengin selama ini ya, kita turun ke masyarakat. Sampai suara serak ini ya Bu, sampai suara serak ya. Tentunya banyak titik yang saya datang ya dalam rangka pilkada ini, artinya Acep Gina sudah banyak mendengarkan masukan ya, saran, kritikan, bahkan juga harapan dan impian dari masyarakat Karawang kepada Acep Gina jika nanti kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Majunya Acep Gina dalam pilkada ini selain memang kami ditunjuk oleh Pak Prabowo untuk bisa memimpin Karawang, lebih dari itu adalah niat Acep Gina untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Karawang ya. Pak Acep ya 32 tahun beliau berpengalaman sebagai pegawai negeri, artinya beliau juga sudah sangat memiliki keilmuan ya, dan juga jam terbang yang sangat banyak sekali dalam membangun dan memahami permasalahan Kabupaten Karawang. Gina 10 tahun di DPRD Provinsi Jawa Barat pun sama ya. Saya banyak turun ke masyarakat ya, turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi dari mereka, dari kaum petani, dari nelayan, dari buruh, dari anak muda, dari lansia dan sebagainya yang disampaikan kepada Gina. Artinya Acep dan Gina ini memang betul-betul kami berniat ingin membangun Karawang lebih baik lagi ya. Kami punya tekad untuk bisa melanjutkan kepemimpinan bupati-bupati yang sebelumnya. Kita lanjutkan program-program yang baik ya, kita adakan program-program yang belum ada tentunya yang baik juga buat masyarakat ya. Dan kita selalu berkomitmen untuk bisa melibatkan masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Kita ingin Karawang itu maju dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat ya. Betul. Kita ingin Karawang yang jaya, yang mulia, yang kuat, yang tangguh di tengah persaingan saat ini. Kita ingin banyaknya berdiri pabrik di Karawang ini. Masyarakat Karawang tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi kita harus terlibat di dalamnya ya. Kita ingin para petani kita sejahtera, kita ingin para nelayan kita pun juga sejahtera, kita ingin guru-guru pun juga kita tingkatkan kesejahteraannya, tenaga kesehatan pun juga yang sudah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk masyarakat Karawang, kita ingin mereka juga ditingkatkan kesejahteraannya. Semua masyarakat tidak akan ada yang kita beda-bedakan, semua adalah menjadi tanggung jawab Pak Acep dan Gina yang tentunya harus kita perhatikan hak-hak ya dan harapannya ke depan. Insya Allah dengan dukungan dari masyarakat Karawang ya, pada tanggal 27 November nanti Acep Gina bisa memenangkan pilkada ini dan bisa bekerja lebih baik lagi, bekerja keras dengan dukungan semua masyarakat Karawang, menjadikan Karawang yang maju bersama menuju jaya mulia tohada. Amin. Terima kasih, itu saja. Tepuk tangan buat Teh Gina, luar biasa. Apa yang disampaikan oleh beliau dari hati, insya Allah nyampe ke hati juga Bapak Ibu sekalian ya, betul ya. Ibu yang kerudung merah, aminnya kenceng sekali. Nanti kita kasih hadiah. Yang pertama ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, dan yang pasti sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir di sini. Buat Pak Hari, terima kasih Pak Hari. Tokoh masyarakat semuanya, Pak Haji dan terima kasih. Buat semua Gen Z yang hadir di sini, kita doain sukses semuanya. Teh Gina juga sehat teh. Dan jangan lupa sekali lagi tanggal 27 November pilih nomor urut 1 Pak Acep Gina menjadi pemimpin Kabupaten Karawang. Transmedia, thank you transfer semuanya. Transmedia, trans dulu saya Banyu Nugra pamit. Assalamualaikum.